Mata parietal atau mata ketiga, salah satu ciri yang hilang dari kita 250 juta tahun lalu. Coba perhatikan hewan-hewan seperti katak atau kadal. Ada sebuah titik di antara kedua matanya. Ini bukan sekedar titik, melainkan organ. Para ilmuwan menyatakan ini adalah semacam sensor yang mendeteksi siang hari. Bukan hanya itu, organ ini juga menghasilkan melatonin, hormon khusus yang mengatur berbagai siklus biologis kita, seperti suhu tubuh, reproduksi, dan tidur. Ilmuwan melihat mata ini berangsur-angsur mengecil seiring waktu. Artinya, evolusi menyadari fitur ini sebenarnya tidak dibutuhkan hewan. Mungkin ini terjadi karena sel-sel dalam mata kita menjadi cukup efisien, sehingga tidak butuh satu mata lagi untuk merasakan akan sepanjang apa satu hari atau kapan kita harus tidur. Seiring waktu, makin banyak hewan menjadi berdarah panas, yang artinya mereka bisa mengatur suhu tubuh dengan lebih baik. Bahkan sampai hari ini, kita masih memiliki bagian dari organ itu, tapi dalam bentuk kelenjar pineal di dalam otak kita yang masih bertanggung jawab atas melatonin. Dengan kata lain, dadah mata ketiga. Ada sebuah gen bernama GULOB. Dengan gen ini, nenek moyang kita bisa memproduksi vitamin C sendiri. Bukan dengan mendirikan kios dan menjualnya ya, tapi cukup untuk pemakaian dalam tubuh. Sekitar 60 juta tahun lalu, gen itu sepertinya berhenti bekerja, tapi tidak serta-merta begitu. Mungkin nenek moyang kita mulai mendapatkan vitamin C yang cukup dari buah yang dimakan. Sebagian sepupu jauh primata kita yang mengambil jalur baru dalam pohon keluarga, seperti lemur, masih bisa memproduksi vitamin C-nya sendiri. Di titik tertentu, evolusi memutuskan lemur masih butuh vitamin ini, sedang kita tidak. Bukan hanya kita, sisi pohon keluarga primata kita juga tidak membutuhkannya lagi. Contohnya monyet, kera, dan tarsius. Jadi, dadah juga GULOB. Sekarang, kami punya lemon dan jeruk. Tubuh kita akan kehilangan banyak energi kalau harus berurusan dengan semua fitur yang dulu dimiliki nenek moyang. Jadi sepertinya tubuh menonaktifkan hal-hal yang tidak kita butuhkan lagi. Contohnya saja, electroreception. Ini kemampuan yang dimiliki banyak ikan dan amfibi. Misalnya, belut listrik memakai fitur ini untuk mendeteksi mangsa saat air keruh, untuk berkomunikasi, atau sebagai sistem navigasi. Manusia dan sepupu daratnya kehilangan fitur ini karena arus listrik tidak mudah mengalir di udara. Lalu ada organ Jacobson. Organ ini ada di dalam hidung dan berfungsi untuk membaui feromon dan aroma. Ular menjulurkan lidahnya, kucing dan kuda menunjukkan mimik wajah aneh. Hewan-hewan itu menggunakan organ Jacobson. Kita juga punya, tapi fungsinya sudah hilang. Organ ini tidak mengirim atau menerima sinyal dari otak, dan ilmuwan memperkirakan kita sudah tidak bisa memakainya lagi sejak lebih dari 20 juta tahun lalu. Kebiasaan dan cara hidup manusia berubah seiring waktu, jadi kita butuh otak yang lebih besar. Para ilmuwan punya fosil tengkorak nenek moyang kita dari berbagai periode. Jadi mereka sadar otak kita menjadi jauh lebih besar dalam 3 juta tahun terakhir. Kita harus memikirkan cara mengatasi perubahan iklim, predator besar, mencari makanan baru yang enak. Yap, itulah alasan ukuran otak membesar. Makanan berdampak besar terhadap evolusi kita. Misalnya, hewan yang hanya makan daging kehilangan reseptor rasa manis karena, mereka kan tidak makan kue. Jadi mereka nggak butuh gen itu. Manusia adalah omnivora. Jadi kita punya seperangkat reseptor lengkap untuk mengenali rasa dengan baik. Reseptor rasa ini berguna sebab bisa memberitahu nenek moyang kita makanan mana yang baik atau beracun bagi mereka. Sebagian reseptor rasa pahit berhenti berfungsi seiring waktu, karena kebiasaan makan manusia juga berubah. Misalnya, kita belajar cara menggunakan api untuk memasak, sehingga banyak tumbuhan jadi tidak beracun lagi bagi tubuh kita. Persiapan makanan kita makin canggih, dan kita juga belajar cara berbagi informasi yang kita temukan dengan berkomunikasi dan memakai bahasa. Kayak di buku resep. Kita tidak butuh semua reseptor rasa itu lagi. Jadi, tubuh memutuskan untuk menutupnya dan membiarkan yang masih berguna untuk masa depan spesies kita. Untuk indera pengecap coklat kita tidak hilang. Rahang kita juga berubah loh.
Rahang kerabat leluhur kita jauh lebih besar, tapi karena kita mulai makan makanan yang lebih lunak dan matang, juga lebih sering menggunakan otak, struktur kepala kita perlu sedikit perubahan. Gigi juga mengecil, dan kita juga kehilangan beberapa gigi. Banyak orang tidak memiliki geraham ketiga yang juga kita sebut gigi bungsu. Gigi ini tumbuh antara usia 18 sampai 25 tahun. Kita bisa bertahan tanpa gigi itu, tapi bagi nenek moyang kita, gigi bungsu sangat penting. Sampai usia ini, gigi-gigi mereka sudah aus, jadi geraham ketiga mungkin merupakan pengganti yang mereka butuhkan. Mungkin kita penasaran kenapa punya rambut di tubuh dan kepala, tapi para ilmuwan justru penasaran kenapa rambut kita tidak lebih banyak. Rambut di kepala kita panjang, rambut-rambut di beberapa area lain lebih pendek. Dan kita tidak punya rambut di bagian bawah pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Salah satu teori populer tentang nenek moyang manusia mengatakan bahwa ketika berpindah dari hutan-hutan yang sejuk ke sabana yang panas dan kering, mereka memperoleh cara baru mengatur suhu tubuh. Dalam perjalanan, mereka kehilangan bulu, sehingga memudahkan mereka menangkap mangsa tanpa kepanasan. Kemudian, mereka menemukan pakaian dan api yang bisa membuat mereka nyaman selama musim dingin. Tentu ada alasan lain bulu menghilang. Ada yang bilang tanpa bulu akan lebih sedikit kemungkinan menghadapi kutu dan parasit lain. Para peneliti lain memperkirakan bahwa selama musim kering, manusia berusaha menangkap mangsa di dekat danau dan perairan dangkal. Rambut merupakan hambatan di dalam air, sehingga manusia kehilangan rambut dan sebagai gantinya memperoleh lapisan lemak. 85% orang tidak bisa menggoyangkan telinganya. Ada otot yang mengitari telinga luar kita, dan para ilmuwan percaya, dulu otot itu dipakai oleh nenek moyang primata kita untuk menggerakkan telinga. Itu membantu mereka menentukan dari mana asal suara. Begitu mulai hidup berkelompok, mereka tidak perlu lagi mengandalkan diri sendiri sepenuhnya, sehingga fitur ini pun menghilang. Kera bisa menggunakan kakinya sebaik tangannya. Itu berkat otot plantaris di kakinya. Dengan otot itu, hewan bisa menggenggam dan melakukan apa saja dengan benda yang sedang dipegangnya. Kita juga punya otot ini, tapi tidak berkembang dan jadi tidak berguna. 9% manusia bahkan dilahirkan tanpa otot ini sekarang. Cegukan juga salah satu sisa evolusi yang mungkin diperoleh manusia dari nenek moyang kita yang menghuni air. Ikan mendorong air melalui insang, sedang amfibi menelan air. Fitur ini tidak terhubung dalam otak mamalia, maka refleks ini menyebabkan diafragma kita kram yang akhirnya menimbulkan cegukan. Saat marah, mungkin bibir kita kedutan. Dulu, fitur itu juga penting bagi spesies kita. Saat ingin menakut-takuti predator atau potensi bahaya, manusia akan menunjukkan gigi, seperti yang dilakukan beruang, serigala, dan simpanse. Kedutan di bibir adalah langkah pertama melakukan itu. Banyak orang ingin naik ke posisi lebih tinggi atau merasakan dorongan untuk mengangkat kaki ketika merasa gelisah atau takut. Para ahli biologi evolusi percaya hal ini terjadi karena begitu banyak mamalia darat mula-mula terbiasa memanjat pohon saat merasakan adanya ancaman bahaya. Merinding adalah sesuatu yang kita miliki, tapi dibanding dengan zaman dulu, fitur ini sekarang tidak berguna. Saat makhluk berbulu merasa dingin, sebuah refleks akan menyusutkan otot-otot kecil yang menjadi dasar folikel rambut. Dengan begitu, lapisan itu akan berdiri dan memerangkap lebih banyak udara sehingga mereka merasa hangat. Sekarang, merinding hanya menjadi pengingat bahwa kamu butuh jaket atau rasa nyaman yang kamu alami saat mendengar lagu favoritmu di radio. Semua makhluk hidup bisa melacak leluhur mereka sampai pada bakteri sederhana dari miliaran tahun lalu. DNA adalah sel khusus yang menyimpan informasi yang perlu diketahui sel-sel kita. Kita semua berawal dari satu sel yang kemudian tumbuh menjadi triliunan sel, sampai tubuh kita terbentuk. DNA mengendalikan pertumbuhan, warna mata, tinggi badan, dan banyak hal lainnya. Bukan hanya manusia, ular pun punya tulang pinggul yang mengungkapkan bahwa dahulu ular juga berkaki 4 seperti sepupu tersayangnya, kadal.
Lumba-lumba dan paus mempunyai semacam tulang kecil dalam tubuhnya yang menunjukkan bahwa mamalia laut itu dulu punya kaki belakang. Ya, sisa-sisa fosil mengungkap mamalia laut ini dulu berkaki 4 dan berjalan di darat, tepatnya sekitar 50 juta tahun yang lalu. Sebenarnya, evolusi dari satu spesies ke spesies lain tidak berupa garis lurus, melainkan lebih menyerupai pohon besar dengan banyak cabang, di mana sebagian mengarah ke cabang baru, ada satu ciri di sini dan di sana. Sebagian masuk dan keluar, lalu duar. Spesies yang sama sekali baru terbentuk. Misalnya, burung. Siapa sangka burung berevolusi dari dinosaurus. Burung bahkan kehilangan gigi dalam prosesnya. Dan ya, sepertinya keduanya berasal dari reptil. Tapi kalau aku kayaknya berkerabat dengan kacang. Hahaha.